Podo bae. Selamat datang dalam acara Podo Bae, podcast Cindo terbaik. Oke, pada hari ini kita tayang perdana ya di tahun 2024. Perkenalkan, saya Tarida Matilda, memandu acara yang mengambil tema investasi generasi muda. Pada hari ini saya mengundang 2 orang generasi muda, perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan. Ada Mas Faiz. Hai, Mas Faiz. Ya, halo. Ada Bang Ben. Halo, Bang Ben. Halo. Hai. Oke. Tadi sudah kita singgung ya di sini. Tema kita itu investasi generasi muda. Oke. Sebagai generasi muda, kalau bicara soal investasi itu yang lintas di pikirannya apa sih, Mas Faiz? Ah, kalau bagi saya yang Mbak ya, konsep investasi itu lebih dari sekedar menabung gitu. Oke. Iya. Jadi intinya itu kalau menabung kan kita menyimpan uang. Betul. Itu nanti digunakan suatu waktu jika dibutuhkan. Itu mindset dulu ya. Dulu. Mindset zaman dulu. Tapi kalau sekarang investasi itu menurut saya itu bukan hanya sekedar menyimpan uang, tapi juga mempekerjakan uang itu untuk kita. Jadi, Bisa berpikiran seperti itu, Mas Faiz. eh, Dari karena siapa? eh, muncul pikiran itu sebenarnya dari kekhawatiran pribadi sih, Kak. Oh gitu? Iya, kekhawatiran pribadi Kenapa tuh? karena pada saat COVID ya, Mbak ya. COVID itu kan kita terbatas ini mau pergi kemana-mana juga nggak bisa. Oke, WFH, WFH. Juga ada pembatasan sosial gitu ya. Jadi Oke. uang kita itu nggak tahu mau disalurkan kemana. Oh, jadi posisinya sudah bekerja, Iya. tapi Tapi pemasukan ada, tapi pengeluaran berkurang. ya betul. Oke, bagus. Lama-lama kan melihat rekening itu terus bertambah nih ya. Takut dikira rekening gendut ini. Jadi harus salurkan. Itu. Siap-siap. Jadi akhirnya saya belajar mencari alternatif lain untuk memutar uang saya. oh gitu. Di situ awal saya belajar investasi. Apalagi sekarang itu zamannya financial itu ada di mana-mana. Iya. Ya, dari berbagai media gitu kan, dari media sosial ada financial planner, financial belajar, advisor segala macam ya. Bahkan teman-teman tuh dadakan ya bisa jadi financial. Ayo nih, apa saham di mana-mana gitu kan, Bitcoin yuk gitu kan. Kalau Bang Ben sendiri gimana Bang Ben? Investasi itu apa sih? Kayaknya kurang lebih sama sih ya. Kalau sama. Iya, Gimana? Sama gitu ya. Gurunya. iya sama gurunya kayaknya. Oh gitu. Gimana Bang Ben? Kalau investasi kan kita mikirnya kayak supaya gimana caranya supaya uang yang kita punya tuh dia nggak cuma dia mengendap di rekening bank gitu ya. Jadi bisa menghasilkan juga walaupun mungkin tidak sebesar aktivitas kita gitu istilahnya. Gitu. Terus uangnya pun masih sedikit. Jadi tidak sebesar yang aktivitas lah gitu. Oh gitu. Jadi sekarang tuh konsepnya kita harus memberdayakan apa yang kita punya untuk menambah apa yang kita punya tadi. Iya. Berarti bergulung ya. Betul. Bahagia sekali orang pastinya. Terus kalau bisa dibilang berarti kan kalian ini termasuk generasi muda investor angkatan COVID nih berarti kan. Iya. Nah, jadi apa nih yang udah didapat? Investasi apa nih yang sudah mulai dicoba-coba atau sudah mulai ditekunin dari zaman COVID? Kalau Bang Ben, apa Bang Ben? Kalau aku sendiri ya Mbak, awalnya tuh pas zaman COVID, rame banget tuh teman-teman tuh ada mulai ngomongin saham gitu kan, apa nih gitu kan, coba-coba deh nyari di YouTube kan saham, terus gimana belinya misalnya, ada yang beli dari platform S gitu ya, banyak itu. Jadi itu kan mulai nyari-nyari kan, saham tuh ini walaupun emang di kuliah pun sempat beda mata kuliahnya gitu, tapi sampai sedikit doang, jadi udah cuma selewat lah gitu. Dan mulai banyak di sini ada perusahaan-perusahaan ini kan banyak banget yang dipelajarin jadi kayak nggak kondisi belajarnya Oh, jadi terlalu luas. banyak banget ada sektor batubara segala macam kan perbankan ya ini kebanyakan nih gitu. Oh, berarti pertama langsung tertarik pada saham. Apa dicekokin saham dulu ya pertama kali ya? Ya karena teman-teman sekeliling investasinya awal langsung ke saham
Iya, jadi belajarnya ya saham duluan gitu. Oke, kalau Mas Faiz sendiri, pertama kali apakah langsung saham juga karena gurunya dan kosannya sama? Enggak, Pak. Kalau saya lebih ke reksadana, Pak. Oh, another choice ya, reksadana. Karena bagi saya yang masih awal-awal belajar gitu, Mm. memilih reksadana itu kayaknya lebih ke arah yang lebih aman gitu. Kan Oh, konsepnya reksadana itu kan kita menitipkan dana, itu dikelola sama manajer investasi. iya betul. Nah, sementara kalau kita beli saham langsung kan kita yang mengelola sendiri. Benar, benar. Jadi, Kita yang rich. selama masa belajar itu, sembari belajar saya sembari investasi juga. Oh gitu. Jadi reksadana ini untuk dikelola. Oleh financial manajernya, Iya, sembari saya sembari Mas Faiz belajar juga apa investasi lain ini. iya, Berarti bukan meletakkan satu telur di satu keranjang ya. Telurnya tidak diletakkan di satu iya, keranjang. telurnya di luar keranjang, Pak. Telurnya kan ada pepatahnya tidak meletakkan telurmu di dalam satu keranjang saja. Berarti kan harus ada diversifikasinya Put all gitu. your egg in one basket. Nah, betul. Harus ada diversifikasi Katanya Warren gitu Buffett kan. itu. Oh, Bapak saham ya, Bapak saham. Berarti habis dari reksadana nih ke saham. Iya, mari saya Saya ya, gitu. uh, Saham. setelah saya mengerti cukup banyak tentang saham, baru saya berani terjun ke Ke saham. Berarti sama-sama sudah di saham nih. Iya, Berarti kan sama Bang Ben ke saham, ini saham. Ini sama nggak kira-kira sahamnya? Atau ada berbeda pandangan? gitu. Oh, enggak. Still iya, nggak apa-apa lah. Berarti sampai sekarang masih bertahan di saham atau udah ada nambah lagi? Kayak misalnya sekarang nih kan generasi muda, iya. investasinya apa sih? Saya punya sneakers nih. Wah, Oh, jangan kebanyakan gitu kan. Katanya itu adalah investasi juga. Jam tangan mahal, Mm, jersey. Itu salah satu investasi katanya generasi muda. Tapi kalau Bang Ben dan Mas Faiz nih nggak ke situ. Nggak ke barang-barang branded dan mewah. Kalau saya enggak. Nggak ya. Ah, Nggak mampu. enggak, tidak mampu nyoba. Lebih mampu itu saham ya. Karena kita berpikiran jangka panjang ya. Kalau Bang Ben gimana Bang Ben? Pak, karena ilmu tentang barang-barang branded ini agak kurang. Jadi agak menjauh tempat salah beli gitu. Itu cocok ya. Malah tuh cocok banget Iya, ketagihan lagi kan. gitu ya. Oh, berarti mindsetnya sekarang investasi generasi muda itu banyak ngomongin soal saham, reksadana gitu ya. Kalau logam mulia, nah terpikir untuk investasi di logam mulia? Kalau saya sendiri karena itu lebih bawaan dari orang rumah juga ibu itu senang banget koleksi yang begitu beli Oh, emas iya. segera begitu. Heeh. Tapi untuk saya sendiri agak tidak mengikuti perkembangan. Cowok jadi agak malu nih beli logam mulia gitu kan. Stigmanya tuh kan logam mulia tuh wanita ya gitu nah. Mungkin ya. Bisa jadi ya. Sebenarnya cukup aman juga untuk menjaga nilai mata uang karena Hmm, diinflasi kan. betul, betul. Iya, tetap. Ya, ya. Berarti nanti ada kemungkinan ketika sudah selesai, bukan sudah selesai ya, sudah oh, gue udah oke nih di saham, oke di reksadana udah gendut banget gitu kan. Oke, kita mulai main lagi ke si logam mulia gitu ya. Berarti seiring perkembangan nanti ngelihat kondisi keuangan kita lagi ya. Berarti apakah nanti nih ketika kita sudah melihat nilai saham kita, oke melonjak naik gitu kan, seiring berjalannya waktu, apakah ada keinginan untuk, "Yuk guys, kalian kenapa enggak juga?" gitu, untuk, "Oh ini udah saham, ngajak," gitu kan, meleklah finance gitu kan. Karena kita nih kan ASN, ada batas waktu. Nah, kalau saham kan tidak, investasi tidak. Gimana? Apakah ada? Kalau saya sih, Mbak, belum sampai ke titik yang bisa mengajak orang gitu. Oh gitu. Karena keputusan investasi itu kan keputusan pribadi ya. Balik ke Balik diri ke sendiri diri ya. sendiri dan itu nggak bisa memukul rata gitu. Toleransi risiko orang-orang dengan kita tuh bisa jadi berbeda. Oh, kalau ditanya, Ibarat kata nih Mbak, hmm, saya beli saham ini, hmm, terus ternyata sahamnya turun. hmm, Bagi saya turunnya itu misalnya baru 15% itu masih wajar bagi saya, tapi bagi orang itu kan oh udah bisa jadi udah real gitu. Iya, udah nggak bisa tidur ya. udah nggak bisa tidur, udah dijual itu sahamnya, jadi Iya. cut loss langsung, Gitu rugi. ya. Padahal
kalau ditunggu lebih lama mungkin bisa naik. Bisa naik ya. Iya. Jadi Iya. saya belum Oh, mampu sampai ke titik yang mengajak orang oh gitu. gitu. Kalau Bang Ben sendiri? Setuju karena eh, ketika teman juga ada kayak karena tahu saya udah mulai masuk belajar di saham, reksadana gitu-gitu, jadi terus dia suka bilang kayak Ben ajarin dong gitu kan, tapi sayanya nggak yakin sama apa yang saya ajarin nantinya karena Oh, nanti saya ngajarin tapi portofolio saya minus gitu kan. analisa Iya, tadi nih ya. iya, yang saya ngajarin jadi nggak, tapi Ben yang ngajarin kok dia kok sendiri rugi gitu. Tapi berani nggak bilang sama orang tua, ini investasi saya saham loh, Mah, bukan tabungan gitu, atau bukan tanah, bukan rumah. Orang tua tuh mindsetnya gitu ya. Investasi apa? Kak, ini beli rumah dong. Bentar lagi mau nikah nih, beli tanah dong gitu. Berani nggak bilang sama orang tua? Kayak gitu. Nah, jujur nih Mbak, kalau saya sampai sekarang belum ngomong. Iya, beberapa waktu lalu saya ada beli emas sih. Wah gitu. Sebagai tunjuk aja gitu. Ya, nggak tahu ya. Ada loh uang ini aku belikan untuk sesuatu yang bermanfaat gitu. Tutup dulu ya. Kalau yang sahamnya itu urusan anak muda. Gitu lah ya. Kalau Bang Ben? Ya sama, tapi udah sempet ada omongan dan emang awal ngomongin kalau Mah Benny udah beli saham gitu, Mm-mm. itu kayak ngapain beli yang gitu-gitu nggak pasti Kak. Jadi Oh, setiap masih ada stigma. yang seperti itu gitu. Oh, sama orang tua ya pasti Iya, lah. udah Gitu katanya juga. mending mending beli emas, kalau ditabung dulu terus beli beli rumah beli tanah itu lebih Eh, pasti karena emang mindsetnya itu lebih aman gitu Kak. Iya, 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 betul, betul, betul. Terus di kantor sendiri, itu gimana? Apakah sudah ada komunitas, ada kelompok? Hanya baru sekedar nih kayak kita nih sharing-sharing aja, cerita-cerita aja, ngobrol-ngobrol aja, masih sendiri-sendiri gitu? Atau ada kelompok? Kita lihat yuk, bulan ini apa nih saham yang bagus nih? Atau berapa lu portofolio lu gitu kan? Udah nggak di kantor? Kantor sendiri. Kalau komunitas yang kelihatan belum ada sih Pak. Baru dunia maya berarti. Berarti gabung ke trading atau investing jatuhnya? Kalau Saya Mas di saham Faiz. lebih ke investing. Investing berarti jangka waktu lama ya, bukan trading ya. Gitu. Kalau Bitcoin pernah coba? Saya nih. Both of you? Nyoba Coba. Terus plus. Sekarang lagi nih. Mantep ya? kemarin sempat sih. Oh, sempet. Sekarang lagi tiarap. Iya lagi jarang. Oh, lagi tiarap. Nggak mau ketahuan ya. Apa? Kalau NFT, pernah dengar? NFT pernah. Mah, apa yang tahu soal NFT? Kalau saya sendiri masih Bisa dijadiin bahan investasi nggak menurut kalian? NFT itu bisa dijadikan bahan investasi. Yang konsepnya NFT itu Mbak, non fungible token ya. Heeh. Panjangannya itu suatu karya digital yang identik gitu. Mm-mm. Intinya hanya ada satu di dunia yang seperti itu. Iya, yang punya kamu ya. Iya, Kan. jadi ibaratnya bisa jadi barang antik gitu. Heeh. Kita saja yang punya. Oke. Cuman penggunaannya kalau menurut saya itu masih kurang bisa dipakai di dunia nyata gitu. Kenapa? Gitu. Iya, penggunaan NFT di dunia nyata ya belum banyak gitu. Belum banyak. Ibarat- Kalau di Indonesia, Ya kalau di Indonesia. terus lagi kemarin bukan sekarang. Kalau sekarang sih saya belum terlalu lagi dengar banyak Dulu artis yang bikin NFT. Iya, booming banget kan artis-artis bikin NFT semua kan. Semua di NFT Semua, kan. iya. Kan hal yang tidak penting pun NFT kan. Tuh, Ini gimana? gunanya yang salah kaprah begitu dengan label NFT aja bisa Kayak kaya raya gitu. eh, Sementara fungsinya itu belum tentu ada. gitu. Jadi kalau bagi saya sih NFT itu kan ada masanya. Saya mengoleksi NFT juga ketika itu ada fungsinya. Gitu, berarti ngeliat fungsinya ya, bermanfaat. Kebermanfaatannya misalnya dengan Pak. NFT ini bisa menggantikan ID card saya nih misalnya. Oke, Ya, itu saya koleksi gitu. gitu. Jadi kan punya koleksi dong. Nggak bisa gantikan identity card gitu. Ya, gitu lah. Jadi kalau misalnya nanti ada berkeluarga, terus ini kan ke depan ya, terus ada pandangan yang berbeda dengan pasangan soal investasi gimana? Apakah akan dijual semua? Atau akan gini loh maksud saya itu, atau kita diversifikasi aja? Kamu mau koleksi tanah, saya mau koleksi saham. Gitu. Nah, ini yang sudah mau Om Ben, kerja gimana? Saya nganggap itu catat ya guys, catat. hanya Bang Ben sudah mau berkeluarga. Sekarang lagi trending tuh, lagi viral.
mas kawinnya saham. Oh, iya. Nah, itu betul. Wah, gitu kan nggak boleh nyebut merek ya? Iya. Aduh, sorry. Kan, Dan tadi saya tanya, Sepulot saham blue chips. Tuh gimana tuh? Apakah pernah kepikiran untuk menggantikan si Amot dengan waduh. saham? Bagaimana tuh? Tapi kalau misalnya investasi misal dengan ketika suatu saat nanti ada pasangan dan Mm-mm. pandangannya untuk investasinya berbeda, eh, mungkin salah satu solusinya itu apa diversifikasi gitu ya. Iya. Jadi salah satunya mungkin ya harus menentukan mana yang safety benar-benar safety aman dan emang sesuai dengan profil resiko sih, mana yang emang kita bisa berani itu benar-benar uang dingin ya taruh di situ gitu Oh, aja. kalau uang panas jangan ya. Jangan uang Jom. panas. Ini lagi pertanyaan dari teman-teman yang mau ditanyakan sama dua narasumber kita yang ganteng-ganteng dan sang melek investasi ini. mungkin penyesalannya Bisa. Apa tuh? Apa tuh? Apa? Boleh. Mas Faiz dulu deh. Iya, Mas Faiz dulu. Penyesalan. Itu yang bagus. yang memberikan topik saya ditanya. Nah, gimana? Kalau penyesalan yang pertama itu menyesal karena kenapa tidak mulai lebih dulu. Kenapa tidak? Wise banget ya. Ya, kenapa Bijak tidak dari awal sekali. saja saya paham betul investasi karena ya semakin lama itu tuh bakal semakin berkembang dan berkembang terus gitu. Kalau penyesalan itu kan positif ya. Ini Orangnya tuh positif kan. ya, Bijak, kalau wise kalau banget. yang Gitu kan. burungnya ini Iya. Boleh. ya, Kalau yang itu negatif. kalau untuk negatifnya itu um, saya terjun ke investasi itu kayak apa ya Mbak ya? Terjun payung. Iya, kayak terjun payung, semeluncur gitu. Wah, Aja ya. aku memikirkan Fundamental yang ada tadi. gitu. Sementara kan setelah saya pelajari lebih jauh, ternyata sebelum terjun ke investasi itu ada hal-hal yang harus kita punya dulu. Oke. Paling dasar itu kan dana darurat. Oh, Dana darurat, kemudian ya dana-dana untuk kegiatan apa hal-hal yang tidak terduga gitu, misalnya sakit, iya. apa. Oke. Oh, ini mendadak financial planner. Iya, Asik. saya pelajari seperti itu gitu Mbak. Dan karena saya kan langsung lompat ke titik yang investasi. Investasi ya. Sementara Berarti rencananya kurang. caranya belum ngeh waktu itu. Berarti kita sebelum memulai investasi amankan dulu basic-basicnya ya. Manajemennya kurang. Mbak. Oke gitu ya. Padahal kita merasa sudah yakin nih kan gitu kan nggak apa-apa. Berarti kan memang harus terjun dulu baru tahu di mana salahnya gitu kan. Betul sih. Kalau Iya. Bang Ben gimana Bang Ben? penyesalan yang Ada dua juga nggak ini? Ada ton negatif dan ton positif. Kayaknya dia ngikut nih Mas. karena penyesalan itu orang yang sudah terjun itu sama-sama semua kayaknya. Iya. Penyesalan yang pertama banget tuh ya, yang mulai dengar investasi itu awal SMA tuh ramai banget soal Bitcoin. Tapi ilmu yang share di YouTube gitu itu masih sedikit banget gitu. Dan itu tuh kayak, oh Bitcoin baru segini, cuman tuh kayak nggak ada yang bisa meyakinkan kalau ini tuh aman, terus ini tuh bakal masa depannya bagus. Dan sekarang harganya udah Naik. tinggi banget gitu. Dan saat itu tuh kalau masih kelas 1 SMA lah, kelas 1 dan itu masih harga 300.000 gitu kan. Tapi harga 300.000 buat anak SMA waktu itu kayak berharga banget gitu. Dibandingkan beli sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Mungkin itulah penyesalannya kayak kenapa dulu tuh mau belajar lebih dalam lagi kan. Oh, nggak ada sosialisasi edukasi dari pihak luar ke kita dari Iya. SMA. Tadi Oh, Menurutku itu penting ya Mbak karena jumlah investor dan muda. yang muda di Indonesia tuh kayak masih sedikit banget gitu. dibandingkan negara-negara Iya, dibandingkan negara-negara maju yang lain. Potensinya tinggi ya. Iya. Potensinya tinggi apalagi Karena pasar kita itu dikuasain asing. Ya, benar. nah gitu. Saya juga salah satu yang termasuk menyesal. Menyesal. Ini ton positif ya. Padahal saya tuh sebelum bekerja sebagai ASN itu kan saya di swasta ya.
Dan itu memang sudah diperkenalkan teman-teman. Tapi karena kita enggak, dan Enggak. itu kita tidak intens di Iya. situ, jadi kita enggak, ya udahlah nanti aja gitu. Ya udah nanti. Menunda gitu. Udah menunda. Dan memang saya juga investor angkatan COVID. Dan saya memang dapat Itu kapan ya, Mas? iya, dapat Kan keren. di harga memang rendah-rendahnya kan. Wah, begitu sekarang wah girang banget gitu kan, girang banget. Dan yang menyesalnya kenapa cuma satu lot gitu kan. Itu dia. Sudah satu lot terus dijual. Kesel ya. Nah, Cuman nggak berasa. iya, itu menyesalnya sih. Padahal kan dulu kan waktu COVID kan, sebenarnya lagi enteng banget itu kan di situ. Nah, kalau kita ngomongin, ini kita bertiga nih sama ya di persamaan di saham gitu ya. Interest kita masih ada kena di saham. Apakah percaya sama fundamental saham pemerintah? Gimana? Siapa dulu nih yang mau jawab? Kalau saya sih, Mbak, eh, memang saat ini saham yang saya pegang itu Pemerintahan banget ya. pemerintah. Wah, mantap. Ini Dan saham saya nggak banyak, mm-mm. cuman 3 saham sebenarnya. Ya, diversifikasinya 3. Saya 3, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga. Dan Ya, itu semuanya saham pemerintah. oke. Salah satu alasan saya membeli itu saham BUMN Mm-mm. karena pasti bayar dividen. Oh gitu, betul, Iya, betul, karena betul, itu kan salah satu pemasukan bagi negara. betul. Jadi ketika negara butuh duit, ya pasti bayar dividen ini perusahaan BUMN. Oke, masukan juga bagi kita ya. Bagi kita juga. Walaupun cuma beli cilok-cilok doang ya. Ya berarti kita seneng ya. Warna Ya, itu ada ya gitu kan. Ada tanda plus itu di dalam portofolio kita gitu kan. Saya percaya sih. Kebetulan BUMN yang saya pegang itu ya bukan BUMN kan kalian sih. Ya bonafit ya gitu Bonafit ya. ya, dan ya bagaimanapun pilar ekonomi di Indonesia ini masih sangat kuat dipegang sama pemerintah, Oke. khususnya dari BUMN gitu. Dan kalau misalnya ini tumbuh pasti bagaimanapun sebagai apa namanya sebagai bagaimanapun pasti akan diselamatkan. Diselamatkan ya gitu. Bisa mungkin ya. Apalagi kalau misalnya peminatnya banyak ya. Nggak mungkin terjun bebas begitu saja gitu kan. Kalau Bang Ben gimana? Apakah percaya, yakin? Kalau Aku yakin, yakin. aku sendiri nggak sih yakin Mas Faiz ya. Wah, gitu ya. Nggak ada masalah sedikit ya. Karena yang saya lihat tadi kalau Mas Faiz bilang ngomongin dividen, karena dana yang saya gunakan untuk investasi itu nggak banyak, dividennya nggak kerasa, Mas. Ya, Oh, gitu. Dividen yang saya terima nggak kerasa, jadi saya ngejar saham-saham yang memang eh, volatilitasnya tuh tinggi, naik turunnya cepat, dan emang di portofolio saya sekarang tuh nggak ada saham-saham pemerintah gitu. Oh, betul. Berarti kontra banget Kontra ya. banget ini. Kontra banget ya. Nggak bisa ya. Gitu. Dan emang jarnya ya, tapi kalau dilihat dari kinerja emang 10 tahun terakhir itu emang naik terus ya untuk saham-saham pemerintah gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan ada aja BUMN yang itu dan Gitu. Betul, betul, betul. jadi nggak banget ini apa terus, tapi Betul. tutup aman. Meyakinkan ya. Meyakinkan. Meyakinkan untuk Iya. beberapa tahun. Ada kan yang kemarin, wah sangat meyakinkan sekali si hijau ini kan. Ya kan, sat, kita beli kan. Berapa belas, tak tahunya dia langsung merah. Gitu kan. Aduh. Itu seperti saham konstruksi ya. Iya, langsung ya. Padahal sekarang sedang gencar-gencar pembangunan. sama karya. Oh iya karya itu. Karya anak bangsa. Ada karya. Pada karya. Karya pemerintahan gitu kan. Ya Betul, ampun. Tapi di sini kita ingin lah ya, anak-anak muda generasi jangan hanya menghabiskan uang dong, gitu kan. Investasi ya, investasi karena memang masa depan kita itu kita bentuk dari sekarang. Kita kan setuju ya kita semua ya. Berarti apa yang kita tanamkan sekarang itu akan menjadi batu pijakan kita untuk Untuk ke depan. ya untuk masa depan kita. Jadi nanti ketika kita punya generasi, jangan terlalu lama memulai. Kita harus jadi pelajaran ya. Betul. Kita harus bisikan kepada anak-anak kita jangan lama memulai sesuatu gitu kan. Sebisa mungkin, secepat mungkin, seaman mungkin. Kan? Edukasi, betul, betul sekali. Kita yang terakhir nih ya, closing statement, pernyataan
andalan nih dari Spice dulu nih. Mas Faiz dulu nih. Yes. Kalau dari saya sih, ah, closing statement-nya buat kita anak-anak muda, udah saatnya kita melek finansial. Siap. Ah, Uang yang kita punya itu jangan hanya lewat saja dari dompet kita, dari rekening kita. Sebisa mungkin ah, disisihkan gitu, investasi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada sekedar untuk pengeluaran konsumtif doang. Karena ujung-ujungnya ya investasi itulah yang menjadi pegangan kita di masa depan nanti. Oh, don't live paycheck to paycheck. Jangan ya kan. Jadi hari tua nanti kita sudah tidak ada penghasilan aktif lagi, Iya. ya portofolio kita iya, Iya. ketika penghasilan aktif kita sudah berkurang, sudah pensiun, ya portofolio kita itu lah. Selamat. Bagaimana dengan Bang Ben? Ada drama-drama lagi kontra? Kalau dari saya sendiri, buat teman-teman yang masih muda-muda, yang SMA baru lulus atau lagi kuliah, ketika ada penghasilan ataupun uang jajan dari orang tua, ketika harus ada yang disisihkan, langsung dipotong di awal, itu dana darurat, tabungan, atau kirim ortu kalau ada penghasilan. Habis itu harus dihabiskan sebaik mungkin. Apakah itu buat ditabung di tempat yang aman, apa Oke. nyoba investasi yang beresiko, atau emang udah cukup dan udah misalnya untuk self reward. Itu Oh, aja. oke. Jadi jangan dulu self reward, tapi sisihkan dulu supaya aman uangnya, baru self reward. terakhir. Iya Oke. benar. Tapi itu menyesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Ketika emang nafas banget dan nggak ada uang self reward, berarti emang harus ada effort lebih untuk mendapatkan Self reward. tambahan. Iya, Self reward self reward. aksinya ya. Iya, kita harus jadi usaha lebih untuk self reward. Jangan Iya. kita pakai uangnya yang harusnya tuh untuk sesuatu yang kita itu ya, Atau itu dan potong jadinya untuk nggak ada, Oke. lewat-lewat doang. Dan harapannya sih jangan cuma ngedepin uangnya di bank karena banyak investasi yang harusnya tuh bisa dieksplor lagi gitu. Oh, gitu. Lebih profit ya. Iya lebih profit. Berarti intinya anak muda zaman sekarang tuh bukan hanya harus pinter nabung atau investasi, tapi harus pinter belanja. Dia harus bijak di belanja ya, betul kan ya? Belanja itu nggak negatif gitu. Iya, belanja itu bukan karena dari dulu kita dibilang, ayo rajin nabung, rajin nabung. Ya. Tapi ketika tabungan itu udah banyak, kita nggak tahu itu harus ngapain, Betul, betul. gitu kan? Dan kira konsumtif dan lain-lain. Ya, Kita harus bijak belanja. iya benar. Oke. Mungkin sekian dulu, walaupun masih banyak yang seharusnya kita bisa cerita ya, dan lebih detail ya. Tapi kan ini kan podcast kita, ya nanti kita bisa ke depannya mengarang lagi. Ini kan baru episode 1 ya. Ya, satu Orang-orangnya nggak cepet tua. part 2 gitu kan. Investasi apa lagi nanti di part 2 sama Mas Faiz dan Bang Ben. Kita jangan Om Ben beda lagi. Ada lagi. Beda lagi. Bang Ben dan Mas Faiz kita lanjut nanti di part 2 guys. Oke, terima kasih. Boleh minum dulu? Ya, Makasih. pasti sudah setengah. Iya, udah setengah. Silakan. Kita minum dulu ya. Wah, tegas sekali. Nanti ini endorse nggak nih? Enggak, Ada. Oh, soalnya. Bisa melon ya. Iya. Kok bisa rasa bisa-bisanya rasa melon. Iya, sekian dulu ya podcast Podo by Jangan saya coba. podcast Cindo Podcast. Baik. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Podo Bae.